proses mimbar bebas tadi sampai dilancar, kita diberhentikan oleh aparat penegak hukum dalam konteks ada pihak kepolisian, ada satuan BRIMOB yang menghentikan kita. Nah, proses penghentian ini bagi DPD KNP itu adalah hal yang konstitusional. Kenapa? Karena KNP kemarin sudah memberi surat pemberitahuan. Dan surat pemberitahuan itu saat di Polres tadi ternyata sudah terkonfirmasi dengan Kasat Intel Polresta. KNP pada konteks ini mempertanyakan sikap kenapa dihentikan. Dengan begitu banyaknya aparat penegak hukum terutama Satuan BRIMOB dengan cara paksa menghentikan proses aksi KNP dalam hal menolak tarif Pulau Komodo dan Pulau Padar sebesar 3.750 dan dalam hal menuntut mencabut kenaikan tarif juga dalam hal untuk membebaskan teman-teman aksi yang telah ditahan oleh pihak Polres. Nah, KNP Manggarai Barat menuntut sikap Kapolri agar bisa persoalan visi misinya polisi atau Kapolri presisi itu, polisi presisi itu harus berlaku juga di Manggarai Barat. Nah, kenapa polisi presisi itu sampai menahan teman-teman aksi yang ada di sana? Itu kan sudah melanggar persoalan penanganan aksi. Pandangan ketua terkait pengusiran paksa itu gimana? Terhadap persoalan pengusiran paksa yang dilakukan oleh pihak tadi, BRIMOB terhadap KNP tadi, bagi kami adalah hal yang sangat tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian sendiri. Alasannya kenapa? Kami sudah membuat surat pemberitahuan kepada Kapolres. Namun kami dihentikan di tengah jalan dengan tuduhan bahwa saya sedang menghasut. KNP sedang menghasut masyarakat yang ada di Labuan Bajo. KNP tidak sedang menghasut. KNP tidak akan memaksa keberadaan pemahaman masyarakat. Tapi KNP punya tanggung jawab memberi kesadaran terhadap persoalan kenaikan tarif ini yang berdampak kepada masyarakat, bukan hanya kepada pelaku usaha. Namun narasi itu, proses mimbar bebas itu dinilai oleh pihak kepolisian bahwa KNP sedang menghasut massa. KNP tidak punya niat menghasut massa. KNP mengkampanyekan politik dan posisi KNP berpihak kepada masyarakat Manggarai Barat yang menjadi korban dari monopoli pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, KLHK, dan Gubernur NTT yang memberikan kewenangan 3.750 itu dikelola oleh PT Flobamora. KNP tidak menerima itu. Apakah ada rencana aksi di hari berikutnya, Pak Ketua, setelah hari ini? Ya, sampai pada titik ini kita sudah bertemu dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Mereka telah menerima kita dengan baik. Kalau sikap DPRD, pasti mereka, saya sangat yakin karena mereka akan membangun diskusi di dalam. Dengan proses mereka tadi telah menerima kita dengan baik, memfasilitasi kita dengan baik dan menerima tuntutan kita, saya yakin. Semoga DPRD Manggarai Barat mendukung masyarakat Manggarai Barat agar bisa menolak kenaikan tarif ini. Ketua, terkait pengerahan aparat gabungan dari Polda NTT, apakah ini bentuk kepanikan dari negara? Kemudian apa langkah solusi dari Ketua supaya aparat ini tidak lagi ada di Labuan Bajo? Kita hanya mohon kepada pihak Kapolri dan kepada Kapolda NTT untuk menarik kembali semua pasukan itu. Ini daerah pariwisata. Bahwa ada persoalan penolakan masyarakat. Bila masyarakat melakukan penolakan dan melanggar hal-hal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ditindak tegas, tapi tidak dengan cara mengerahkan semua aparat. Ini Satuan BRIMOB banyak di Polres ini. Ini memberikan ketakutan semu kepada masyarakat Manggarai Barat. Ada ketakutan psikologis. Ada intimidasi psikologis dan emosional masyarakat untuk bisa beraktivitas di Manggarai Barat oleh karena kondisi darurat ini. Pada
ada himbauan untuk teman-teman pemuda di Manggarai Barat atau di luar kota Manggarai? Untuk semua teman-teman pemuda seluruh Manggarai Barat, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran yang berpihak kepada rakyat, baik di daerah ini maupun di seluruh Indonesia, khusus di Manggarai Barat. Jangan takut, ini daerah kita, kita membela masyarakat kita. Yang berdampak dari kenaikan tarif ini adalah orang tua kita, bukan hanya pelaku pariwisata itu, orang tua kita, pelaku UMKM. Apalagi tahun depan sudah ada pemangkasan kuota honorer yang diterbitkan oleh Manten RB. Artinya banyak pengangguran yang tersedia di sini. Kalau ruang usahanya dimonopoli, lalu sumber daya manusia Manggarai Barat mau didistribusikan di mana? Pengangguran ini akan makin melebar di sini. TKD kemarin berhenti banyak, belum diselesaikan itu proses penyerapan tenaga kerjanya, datang lagi soal monopoli ini. Itu yang kita harapkan. Pemerintah pusat harus menarik proses kenaikan tiket ini demi kemaslahatan seluruh masyarakat Manggarai Barat agar sejahtera. Jangan membatasi ruang ini. Ini sudah melanggar undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pelarangan monopoli usaha oleh salah satu pelaku usaha atau PT tertentu. Nah, ini pemerintah memfasilitasi monopoli ini. Masa melanggar lagi ketentuan undang-undang yang berlaku? Kan tidak boleh lah memfasilitasi pelanggaran itu sendiri. Negara sudah menetapkannya. Artinya negara dengan sendiri harus menyediakan aksesibilitas dan yang berasaskan keadilan bagi semua masyarakat. KMP harus tetap semangat untuk mendorong negara bertindak adil kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Manggarai Barat tanpa ada yang didiskriminasi oleh persoalan kenaikan tarif ini dan monopoli usaha oleh PT Flodomor. Sekian dan terima kasih.